Pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku sampai pada titik ini? Kenapa hidupku terasa sangat berat? Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata selalu mengejar. Utang, rasa bersalah, tekanan hidup yang tak pernah usai. Mungkin engkau menonton video ini dengan hati yang gundah. Matamu mungkin sudah bengkak karena menangis diam-diam di tengah malam. Mungkin setiap pagi engkau bangun dengan kecemasan yang sama. Bagaimana aku bisa membayar semuanya hari ini? Hidup tak lagi terasa indah. Langit terasa redup, langkah terasa berat. Dan orang di sekitarmu tak pernah benar-benar mengerti beban yang kau pikul. Tahukah kamu, Allah Maha mengetahui. Ia tahu setiap helaan napasmu yang tertahan. Ia tahu isi pikiranmu yang enggan kau sampaikan kepada siapapun. Dialah yang membimbingmu sampai menonton video ini karena dia tahu kamu sudah hampir menyerah. Sebelum benar-benar menyerah, dengarkan dulu ini. Kamu tidak sendiri dan kamu belum terlambat. Masih ada jalan keluar. Selama Allah masih menuliskan napas dalam dadamu, itu tanda Dia belum selesai menolongmu. Hari ini kita mulai dari sini. Kita akan menyusuri lembah-lembah luka dan menemani satu sama lain dalam kegelapan. Insya Allah, bersama-sama kita akan menemukan cahaya. Satu langkah kecil hari ini mungkin adalah awal dari jalan pulangmu. Ingat, bukan kebetulan engkau menemukan video ini. Dalam setiap takdir ada panggilan halus dari Allah. Wahai hambaku, aku rindu mendengar suaramu dalam doa. Pulanglah sebelum semua terlambat. Hutang itu seperti luka yang tak berdarah. Tak tampak di permukaan tapi menggerogoti dari dalam. Setiap malam engkau terbaring bukan semata karena lelah bekerja, melainkan karena hati remuk menyimpan ketakutan yang kau tutupi dengan senyum pura-pura. Ada rasa malu, rasa gagal, rasa sempit yang berkumpul menjadi sesak yang tak bisa kau ceritakan kepada siapapun. Hutang seringkali bukan hanya soal angka, tapi soal harga diri yang runtuh perlahan, soal beban mental yang semakin berat, dan soal pertanyaan yang terus membisik di hatimu, kenapa hidupku sampai begini? Namun engkau bukanlah satu-satunya yang merasakan ini. Sungguh, Allah tidak menciptakan penderitaan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, jika engkau menanggung ini sekarang, itu karena Allah tahu kamu masih mampu bangkit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia dan paling dekat dengan Allah, bahkan berdoa agar dilindungi dari hutang. Dalam hadits riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari lilitan hutang." Ketika ada sahabat yang bertanya mengapa, beliau menjelaskan bahwa hutang bisa sangat mempengaruhi jiwa, sampai seseorang bisa berdusta ketika berbicara dan mengingkari ketika berjanji. Betapa dalamnya pengaruh hutang itu. Kalau engkau sedang terjerat hutang sekarang, ayat dan hadits ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa Allah membuka jalan peringatan sekaligus jalan keluar. Setiap orang yang diberi ujian, bila ia sabar dan kembali kepada Allah, niscaya Allah tidak akan mengecewakannya. Jangan biarkan hatimu hancur oleh putus asa. Hutang bukanlah akhir hidup. Bisa jadi itu adalah awalmu untuk mengenal Allah lebih dalam. Jika engkau merasa tak punya siapa-siapa untuk menolongmu, jadikan Allah sebagai tempat bersandar. Hanya Dia yang tidak pernah menghitung aib, dan hanya Dia yang bisa mengubah keadaanmu dalam sekejap, dari sempit menjadi lapang, dari gelap menjadi terang. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga. Kadang Allah membiarkan kita jatuh bukan karena Dia benci, melainkan karena Dia tahu hanya saat jatuh kita mau menengadah. Hutang mungkin bukan sekadar cobaan, ia bisa menjadi undangan halus dari langit agar engkau berhenti menggantungkan segalanya pada manusia dan mulai bersandar sepenuhnya pada Tuhanmu. Lihatlah, berapa banyak manusia yang dulu kau andalkan kini menghilang saat kau butuh. Berapa banyak janji berubah menjadi penghakiman. Terlalu sering kita percaya pada kekuatan sendiri, sibuk mengejar dunia, sampai lupa siapa yang menggenggam rezeki. Ketika semua terasa sempit, Allah berkata, "Wahai hambaku, lihatlah aku,
bukan pekerjaanmu, bukan tabunganmu, bukan koneksimu, tetapi aku. Jalan keluar bukan selalu di luar, tapi ada di dalam, di hati yang mulai tunduk, di jiwa yang sadar bahwa hanya Allah pemilik rezeki dan penolong sejati. Engkau tak harus sempurna, cukup mulai memperbaiki hubungan dengan Allah, menata langkah hidup, kembali selangkah demi selangkah. Tidak apa-apa jika engkau masih penuh kekurangan. Allah tidak meminta kesempurnaan, hanya meminta agar kau kembali. Selama hatimu masih mau berdoa dan air matamu masih menetes karena takut kepadanya, itu sinyal bahwa Dia rindu kepadamu. Mulailah perjalanan ini bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kelemahanmu. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan tangisan. Kadang satu-satunya cara pulang ke Allah adalah berlutut dalam kehancuran. Saat engkau di titik terendah, percayalah, disitulah jalan naik akan dimulai. Ada malam ketika engkau terbangun bukan karena alarm, melainkan karena dada terasa sesak, kepala penuh, hidup seperti benang kusut, dan air mata jatuh sendiri. Engkau menatap langit-langit kamar, bergumam, "Ya Allah, aku capek. Aku bingung harus bagaimana lagi." Batinmu berdoa tanpa kata, doa yang tertahan di tenggorokan. Ada hal-hal terlalu sakit untuk dijelaskan, terlalu rumit untuk diceritakan. Kadang kita hanya bisa menangis dalam diam, menghadap sajadah tanpa suara. Yakinlah, Allah tetap mendengar. Tidak satu pun air mata yang jatuh karena beban dunia dilupakan. Allah menghitungnya sebagai saksi bahwa engkau sedang berjuang dan tidak menyerah. Jika malam-malammu terasa gelap dan sepi, anggap itu undangan Allah agar engkau kembali dengan lebih tenang, lebih jujur, lebih tulus. Mungkin Allah izinkan engkau bangkrut agar engkau tahu kekuatan sejati bukan pada jumlah uang, melainkan pada kedekatan dengan pemilik kekayaan. Saat tak ada yang bisa kau ceritakan, ingatlah Allah tak membutuhkan kata-kata untuk memahami hatimu. Cukup diam, hadir, tunduk, dan menangis di hadapannya. Tumpahkan semuanya di atas sajadah. Tangisan yang tampak sia-sia bisa jadi awal turunnya pertolongan yang kau nanti. Pernahkah engkau merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa, tetapi rezeki seakan tak pernah cukup? Usaha berjalan, tetapi uang entah kemana. Peluang muncul, tapi selalu gagal di akhir. Rencana matang, tetapi satu persatu hancur. Lalu engkau bertanya dalam diam, "Ya Allah, aku sedang diuji atau kau jauhkan dariku keberkahan?" Mungkin bukan pintu rezekimu yang tertutup, melainkan pintu hatimu. Kadang Allah menunda pemberian agar kita belajar, agar kita menyadari rezeki bukan sekadar uang, melainkan kelapangan jiwa yang membuat sedikit pun terasa cukup. Seringkali rezeki tertutup bukan karena Allah pelit, melainkan karena hati kita yang sibuk mengejar dunia. Seberapa sering kita lalai dari salat karena urusan kerja? Seberapa banyak janji kita kepada Allah yang belum ditepati? Seberapa banyak waktu habis di layar ponsel, sampai lupa membuka mushaf satu lembar pun? Rezeki turun dari langit, bukan dari bumi. Jangan sibuk menggali tanah saat langit memanggilmu untuk menengadah. Mungkin bukan pintu rezekimu yang tertutup, melainkan pintu taubatmu yang belum terbuka. Ada masa ketika orang mulai menjauh. Teman yang dulu tertawa kini sibuk. Keluarga yang dulu memberi bahu ikut lelah. Engkau berdiri sendirian. Bukan karena dunia kejam, tetapi karena Allah ingin engkau tahu ada satu tempat bersandar yang tak pernah meninggalkanmu. Dia yang menciptakanmu dari setetes air, yang mencukupimu bahkan saat kau belum bisa meminta. Setelah semua pintu tertutup, mungkin itu adalah awal kedekatanmu dengan Allah. Saat tak punya siapa-siapa, engkau akan sadar yang benar-benar dibutuhkan bukan banyak teman, melainkan ridha Allah. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan seorang hamba menangis sendirian di sujud, kecuali Dia sudah menyiapkan pelukan berupa pertolongan. Mungkin hari ini engkau merasa sendirian, tapi sendirian dalam kejujuran lebih baik daripada ramai dalam kemunafikan. Allah mendidik hatimu agar ketika pertolongan datang, engkau benar-benar tahu hanya Dia yang pantas dipuji. Jadi, angkat wajahmu, tatap langit, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, cukup Engkau bersamaku, maka aku akan terus bertahan." Sering kita sibuk mencari solusi ke kanan dan kiri, pinjaman bantuan manusia. Lupa bahwa solusi sejati ada di atas kepala kita.
hubungan vertikal dengan Allah. Jika relasi kita dengan Allah rusak, urusan dunia ikut berantakan. Jika kita benahi hubungan itu, yang sempit bisa lapang, yang buntu bisa terbuka, yang berat bisa terasa ringan, bukan karena masalah hilang, melainkan karena hati kita ditenangkan oleh pemilik segala jawaban. Sekarang tanyakan pada dirimu, sudahkah aku menjaga salatku? Bukan sekadar menunaikan tetapi menghadirkannya dengan cinta. Sudahkah aku lebih sering mengadu kepada Allah daripada mengeluh di depan manusia? Sudahkah aku memberi waktu untuk Al-Quran, bukan hanya saat butuh tetapi juga saat lapang? Rezeki dijemput dengan adab, cinta dan perbaikan hati. Kunci utama bukan sekadar kerja keras, melainkan kedekatan kepada Allah. Jika engkau ingin hutangmu lunas, mulailah bukan hanya dari strategi tetapi dari perbaikan diri. Di balik amal yang sederhana, sering tersimpan pertolongan Allah yang luar biasa. Bukan tentang siapa paling kuat, melainkan siapa paling dekat kepadanya. Ingat, rezeki itu bukan hilang, melainkan bisa terhalang oleh dosa-dosa yang tak disadari, oleh hati yang keras, oleh lisan yang sering mengeluh. Rezeki bagaikan air hujan, jika wadahnya kotor, air itu tak tertampung atau menjadi keruh. Salah satu kunci yang sering terlupakan adalah taubat. Bukan hanya taubat dari dosa besar, tetapi taubat dari kelalaian, dari melewatkan kewajiban, dari menggantungkan harap pada dunia. Taubat bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang kerap khilaf. Namun ingin kembali, engkau tak harus sempurna untuk bertobat. Datanglah dengan niat tulus, hati remuk dan pengakuan, "Ya Allah, aku lemah, aku banyak dosa, tapi aku ingin pulang." Ketika tobat itu datang dari hati, Allah akan membuka jalan yang tampak mustahil menjadi mungkin. Kadang bukan karena kita kurang bekerja, melainkan karena kita belum cukup bersih. Pembersih paling sakral adalah kebersihan hati. Bersihkan hatimu, maka jalan rezekimu akan ikut bersih. Di balik setiap wajah ada cerita tak terucap. Seorang pengusaha sukses bisa tiba-tiba terjerat utang. Seorang ibu menutup cicilan dengan pinjaman lain demi anak-anaknya. Seorang pemuda menumpuk utang demi gaya hidup. Bukan karena bodoh, tetapi karena tanggung jawab, tekanan, atau ketidaksadaran. Dari semua kisah itu muncul titik terang. Banyak yang akhirnya kembali kepada Allah, bukan karena sempat mencari, melainkan karena terdesak. Mereka berhenti bergantung pada manusia, berserah sepenuh hati, mengakui kesalahan, meminta ampun, dan menata ulang hidup. Jalan keluar itu tak selalu instan atau dramatis, tetapi nyata. Peluang kecil yang diberkahi, ketenangan hati yang membuat cicilan terasa ringan, atau lunasnya hutang dari arah yang tak terduga. Engkau bisa menjadi kisah berikutnya. Jangan remehkan kekuatan Allah mengubah nasib dalam sekejap lewat cara yang tak kau duga. Jika engkau sudah tersadar, sudah menangis, sudah meminta ampun, dan sudah jujur pada diri sendiri, maka saatnya melangkah. Harapan tanpa tindakan akan tetap angan. Niat tanpa tindakan hanyalah gema kosong. Lalu bagaimana caranya keluar dari lilitan ini yang kusut dan berat? Jawabannya, pelan-pelan tetapi konsisten. Langkah pertama, berani jujur, catat total hutangmu. Jangan hindari atau menunda. Hanya luka yang dibuka yang bisa disembuhkan. Langkah kedua, atur kembali keuanganmu, kecilkan gaya hidup. Hidup minimalis bukan tentang kekurangan, melainkan mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Langkah ketiga, jaga lisan dan hati. Perbanyak doa, istighfar pagi dan malam, serta sedekah sekecil apapun. Allah melihat ketulusan, bukan besar kecilnya nominal. Langkah keempat, komunikasi. Jangan hilang dari penagih. Jelaskan dengan jujur, tawarkan cicilan, negosiasikan dengan tenang. Kejujuran bisa membuka simpati. Langkah terakhir dan paling utama, jangan lepaskan salat dan Al-Quran. Di sanalah kekuatan sejati, bukan pada uang, tetapi pada iman. Mungkin hutangmu besar, tetapi Allah jauh lebih besar. Mungkin prosesnya panjang, tetapi Allah bisa mempercepat. Mungkin engkau lelah, tetapi satu langkah hari ini bisa menjadi awal kemenangan yang tak ternilai. Setelah semua usaha, tangisan, dan langkah, tersisa satu hal penentu, keyakinan. Bukan strategi atau angka,
melainkan yakin bahwa Allah melihatmu. Yakin bahwa setiap detik perjuanganmu tak sia-sia. Yakin bahwa seberat apapun bebanmu, Allah sedang menyusun pertolongan dari arah yang tak kau duga. Setelah yakin, genggamlah erat satu kata agung, tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ia berarti bekerja dengan sepenuh tenaga sambil menyerahkan hasil kepada Dia yang Maha Mengatur. Tawakal adalah tenang di tengah badai, diam di tengah cibiran, dan keyakinan bahwa bila Allah berkata kun, maka jadilah. Banyak yang selamat bukan karena kekuatan mereka, melainkan karna hati yang penuh keyakinan. Banyak yang bangkit bukan karena modal besar, tetapi karena tawakal tulus, doa dalam, dan iman tak tergoyah. Hari ini mungkin engkau belum bebas dari hutang, tetapi kalau hatimu sudah dipenuhi keyakinan, engkau sudah lebih kaya daripada banyak orang. Harta bisa dicuri, uang bisa hilang, tetapi hati yang bertawakal tak pernah dibiarkan Allah sendiri. Jangan lepas dari tangannya, terus melangkah karena kemenangan itu sudah dekat. Kamu tidak sendiri, aku tahu hidup ini tak mudah. Hutang bukan sekadar angka, melainkan luka dan harga diri. Ia membuatmu diam di tengah keramaian, tersenyum saat ingin menangis, dan tertawa ketika hatimu kosong. Namun ketahuilah, Allah tidak menutup jalan bagi hamba yang ingin pulang. Seburuk apapun masa lalumu, sebanyak apapun salah langkahmu, selama hatimu masih bergetar ketika namanya disebut, pintu itu belum tertutup. Hari ini mungkin engkau masih terbelit, tetapi esok bisa jadi Allah kirim pertolongan lewat siapa saja dan jalan apa saja, karena Rabb-Mu Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk menolongmu. Seringkali pertolongan itu datang saat engkau benar-benar berserah. Jangan lelah untuk bangkit. Jangan berhenti untuk bertaubat. Jangan menunda perubahan. Mulailah hari ini dengan sujud yang dalam, istighfar yang tulus, dan sedekah kecil yang kau sisihkan meski terasa berat. Setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan jalan yang lapang, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan ketika semua sudah kau upayakan, ucapkan dalam hati, Ya Allah, jika hutang ini adalah caramu mendekatkanku, maka aku bersyukur. Tapi aku mohon, tuntunlah aku menuju jalan keluar yang halal, berkah dan penuh rahmat-Mu. Kemenangan sejati bukan ketika hutang lunas semata, melainkan ketika hatimu kembali menemukan Allah. Jika narasi ini menyentuhmu, jangan simpan sendiri. Bagikan di komentar apa yang engkau rasakan, karena bisa jadi kisahmu menjadi kekuatan bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.